RI sulit mengimpor minyak Rusia. Energy Watch mengatakan ada ancaman dari Amerika dan sekutunya. Ya, negara-negara G7 resmi memberlakukan price cap atau batasan harga untuk minyak Rusia pada Senin 5 Desember 2022. Kebijakan tersebut diambil untuk membatasi kemampuan Moskow dalam membiayai perangnya di Ukraina. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai pembatasan harga ini sejatinya tak menutup kesempatan Indonesia untuk mengimpor minyak Rusia. Namun dari sisi posisi Indonesia sulit untuk merealisasikan impor tersebut. Saya kira agak sulit tuh kita membeli minyak dari Rusia karena kan memang ancaman dari negara Uni Eropa dan Amerika Serikat serta sekutunya itu untuk negara yang membeli minyak dari Rusia, kata Mamit kepada Tempo. Kalau Indonesia mengimpor minyak dari Rusia, Mamit mengatakan ada resiko neraca perdagangan dengan negara barat dan sekutunya terimbas. Walhasil, ekspor dan impor yang terganggu akan mempengaruhi industri dalam negeri sampai berdampak di perekonomian nasional. Ya, batasan harga diputuskan oleh G7, Uni Eropa, dan juga Australia. Kebijakan barat memaksa minyak Rusia dikirim ke negara-negara pihak ketiga menggunakan kapal tanker G7 dari Uni Eropa atau perusahaan asuransi dan lembaga kredit hanya jika kargo dibeli pada atau di bawah batas harga. Adapun batasan harga G7 untuk minyak Rusia ditetapkan pada Jumat 2 Desember 2022 sebesar 60 US dollar per barelnya dan tidak jauh di bawah level 67 US dollar. Negara-negara anggota Uni Eropa dan G7 berharap Rusia masih punya insentif untuk terus menjual minyak dengan harga itu sambil menerima keuntungan yang lebih kecil. Ya, tingkat batas harga akan ditinjau oleh Uni Eropa dan G7 setiap 2 bulan dengan evaluasi pertama seperti itu pada pertengahan Januari 2023. Evaluasi itu harus memperhitungkan efektivitas tindakan, implementasinya, kepatuhan internasional, dan juga penyelarasan. Dampak potensial juga pada anggota koalisi dan mitra, serta perkembangan pasar, kata Komisi Eropa dalam sebuah pernyataannya. Dan di informasi yang terakhir, Amerika Serikat diberi modifikasi HIMARS yang dikirim ke Ukraina. Tujuannya adalah peluncur roket HIMARS yang diterima Ukraina dari Washington telah dimodifikasi secara diam-diam sehingga tidak dapat menggunakan rudal jarak jauh, bahkan jika Kiev memperolehnya dari tempat lain. Wall Street Journal atau WSJ melaporkan hal itu pada Senin 5 Desember 2022, mengutip pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya. Sebanyak 30 peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS M142 telah dikirim ke Ukraina sejak Juni bersama dengan beberapa batch peluru kendali dan juga kendaraan GM dan juga beberapa kendaraan GMLRS. GMLRS memiliki jangkauan hampir 80 km. Beberapa aktivis sejak itu menyerukan agar Ukraina juga menerima roket ATACMS dengan jangkauan lebih dari 300 km, namun Amerika Serikat telah menolak sejauh ini. Bahkan jika Gedung Putih berubah pikiran atau Kiev berhasil mendapatkan ATACMS atau rudal jarak jauh serupa dari tempat lain, mereka tidak akan bekerja di HIMARS yang saat ini ada di lapangan, kata laporan WSJ. Modifikasi yang dilakukan pada sistem sebelum dikirim ke Ukraina telah melibatkan perangkat keras dan juga perangkat lunak, kata pejabat yang tidak disebutkan namanya yang berbicara dengan outlet tersebut. Militer Ukraina pun juga menolak berkomentar, begitu pula dengan Pentagon berdalih pertimbangan keamanan operasional. Menurut WSJ, modifikasi tersebut mencerminkan kekhawatiran di antara para pejabat pemerintah bahwa mitra Ukraina mereka mungkin berhenti menepati janjinya untuk tidak menyerang wilayah Rusia dengan senjata yang disediakan oleh Amerika Serikat serta keinginan pemerintah Presiden Joe Biden untuk mengurangi resiko perang yang lebih luas dengan Rusia. Moskow telah berulang kali memperingatkan Washington bahwa memberikan senjata berat kepada Ukraina beresiko melewati garis merah Rusia dan melibatkan Amerika Serikat dan NATO dalam konflik secara langsung. Amerika Serikat dan sekutunya bersikeras mereka bukan pihak dalam permusuhan sambil terus mempersenjatai Kiev. Dan kembali pada Juni kemarin,
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pernah mengatakan Washington telah menerima jaminan dari Kiev bahwa HIMARS tidak akan digunakan terhadap target di wilayah Rusia dan mengklaim ada ikatan kepercayaan yang kuat antara Ukraina dan Amerika Serikat serta dengan sekutu dan mitra kami. Namun pada September, Blinken telah mengklarifikasi Amerika Serikat yang menganggap Crimea atau 4 bagian lainnya yakni Republik Rakyat Donetsk dan juga Luhansk seperti wilayah Kherson dan juga Zaporizhia sebagai wilayah Ukraina dan dengan begitu target yang sah untuk senjata yang dipasok oleh Pentagon. Ya, pengungkapan pada Senin tentang modifikasi pada peluncur HIMARS juga bertentangan dengan pernyataan utusan Washington di Kiev, Bridget Brink, yang mengatakan pada Juni bahwa keputusan tentang jangkauan sistem itu akan diserahkan ke pihak Ukraina.